Perang Tondano adalah perang yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Perang ini terjadi selama 2 periode. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan VOC pada tahun 1808 akibat ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa untuk melakukan hubungan dagang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Mulai abad ke-17, hubungan dagang antar dua wilayah terganggu karena VOC yang berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Gubernur Simuncos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dan Makassar pun tersingkir dari tempat itu. VOC lalu memaksa rakyat Minahasa agar menjual beras hanya kepada mereka, namun ditolak. Oleh karena itu, VOC marah dan memutuskan memerangi rakyat Minahasa. Melemahkan rakyat Minahasa, VOC membendung sungai Temberan. Akibatnya aliran sungai meluap hingga membanjiri permukiman penduduk. Maka dari itu, rakyat Minahasa mendirikan rumah apung di sekitar Danau Tondano. Mengetahui hal ini, VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano. Simuncos kemudian memberikan ultimatum yang berisi A. Memerintahkan warga Tondano untuk memindahkan tempat tinggal mereka dari wilayah rawa ke daratan. B. Menyerahkan para pemimpin rakyat kepada pihak VOC. C. Mengganti rugi semua kerugian yang terjadi selama perang sekaligus pasokan beras yang berkurang akibat perang yang terjadi. Akan tetapi ultimatum itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Minahasa sehingga VOC memilih untuk mundur ke Manado. Hal tersebut ternyata membuat keadaan masyarakat Minahasa semakin sulit. Pasalnya hasil pertanian penduduk menjadi menumpuk karena pembeli dari bangsa Spanyol telah diusir VOC dari Nusantara. Masyarakat Minahasa pun menjalin kerjasama dengan VOC agar hasil pertaniannya dapat terjual. Terbukanya perdagangan Minahasa bagi VOC ini mengakhiri Perang Tondano I. Perang Tondano II. Pada tahun 1809, Perang Tondano II terjadi akibat adanya implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk berlatih menjadi tentara guna membangun pertahanan terhadap kemungkinan serbuan Inggris. Gubernur Jenderal Daendels memerlukan pasukan dalam jumlah besar untuk memerangi Inggris. Ia lalu merekrut pasukan pribumi untuk ditambahkan. Pasukan yang dipilih berasal dari suku Madura, Dayak, dan Minahasa. Melalui Kapten Harding, Daendels Presiden memerintah Residen Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung. Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik. Dari Minahasa, calon pasukan 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Pada umumnya, orang-orang Minahasa tidak setuju. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Minawanua untuk mengadakan perlawanan pada Belanda. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Wonto, menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa, serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Karena tidak ada pilihan lain, Gubernur Prediger mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minawanua. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membendung sungai Tembran. Prediger juga membentuk 2 pasukan tangguh. Pasukan yang satu dipersiapkan menyerang dari Danau Tondano dan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran dimulai. Pasukan Belanda di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua dan menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Di tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Namun tak lama,
Belanda memilih mundur akibat kedatangan orang-orang Tondano dari perkampungan secara tiba-tiba yang mengerang. Dengan hebatnya ditambah lagi dengan sungai Tembran yang meluap menyulitkan mereka sendiri. Dari jarak jauh Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawanua, tetapi tidak efektif. Begitu juga serangan dari danau tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tondano Minawanua. Bahkan terpetik berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau perang Tondano II. Berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan ini, Belanda dibantu oleh kelompok pejuang. Namun, kekuatan yang ada pada pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur, bersama rakyat yang berusaha mempertahankan. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah. Dampak Perang Tondano. 1. Jatuhnya korban dari kedua belah pihak. 2. Kerugian materi maupun non-materi dari kedua belah pihak. 3. Jatuhnya daerah Tondano ke tangan Belanda. 4. Penderitaan rakyat yang semakin memburuk. 5. Terpengaruhnya orang-orang Minahasa atau pejabat pribumi oleh Belanda.